Bangunan bersejarah dengan gaya arsitektur mirip Istana Merdeka di Jakarta ini, kabarnya menyimpan cerita kelam masa kolonial. Salah satunya sebagai tempat mengeksekusi, menggantung, para penentang penjajah Belanda kala itu. Tempat ini juga sebagai rumah pejabat tinggi Belanda setingkat keresidenan yang biasa disebut residen. Banyak hal terkait sejarah Gedung Negara pada masa pra dan pasca kemerdekaan. Gedung Negara Karesidenan Cirebon pada masa penjajahan Belanda disebut Residen Woning yang digunakan sebagai rumah dinas Residen Cirebon, yang dijabat oleh orang-orang Belanda sampai tahun 1942. Yang dikutip dari buku Potensi Wisata Budaya Kota Cirebon, yang diterbitkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon tahun 2006. Gedung dan taman luas yang meliputinya dibangun pada tahun 1865. Ketika Residen Cirebon dijabat oleh Albert Wilhelm Kinder de Camarek menjadi residen sejak tanggal 15 Juni tahun 1865, kemudian digantikan oleh Franciscus Gerardus van Bloemen pada tanggal 6 Maret tahun 1866. Pada waktu itu gedung ini berfungsi sebagai rumah dinas Residen Cirebon. Kantor residen ini berada di Komplek Lapangan Kebumen Lemah Wungkuk, yang dibangun pada tahun 1841. Pembangunan gedung kantor residen dan rumah dinas Residen Cirebon ini, merupakan dampak hancur luluhnya Banteng de Bescerpning pada tahun 1835. Yang diikuti pemindahan kantor dan pemukiman orang-orang Eropa keluar kawasan benteng dan pelabuhan Cirebon ke arah utara. Gedung Negara Karesidenan Cirebon dirancang oleh seorang arsitek berkebangsaan Belanda, bernama Van den Berg dengan langgam menyerupai arsitek Istana Merdeka di Jakarta. Dibangun menghadap ke timur dengan pertamanan yang luas dan asri. Pada saat pendiriannya, luas bangunan ini sekitar 2.120 meter persegi. Berdiri di atas lahan seluas sekitar 27.315 meter persegi, yang dibatasi dengan pagar tembok setinggi 2 meter pada bagian selatan, barat dan utara, serta tembok setinggi sekitar 1,2 meter pada bagian depan. Bangunan mewah dan kokoh ini dibangun menggunakan material seperti bata merah, batu, pasir, kayu jati, genting, marmer dan tegel. Sebagian besar material masih utuh dan terawat dengan baik. Ini salah satu bukti ketangguhan bangunan Belanda. Halaman kantor yang pada awalnya merupakan pelataran terbuka, pada tahun 1953, ditanami pohon beringin, pohon mangga dan beberapa tanaman lainnya. Bangunan utama gedung ini dilengkapi pos jaga antik yang terletak di samping selatan dan utara bangunan utama yang kini sudah tidak terpakai lagi. Gedung Negara Karesidenan Cirebon adalah termasuk salah satu gedung bersejarah di kota Cirebon, yang dilindungi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Kota Cirebon dengan derajat perlindungan sangat ketat yang harus dilestarikan. Pada masa awal perjuangan, fisik perang kemerdekaan gedung ini menjadi saksi dari penurunan bendera Hinomaru Jepang diganti dengan sang saka merah putih. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Gedung ini juga sering dikunjungi oleh proklamator Bung Karno dan Bung Hatta dan tokoh-tokoh perjuangan nasional lainnya ketika berkunjung ke Cirebon. Gedung Negara Karesidenan Cirebon sejak awal reformasi tahun 1999, berfungsi sebagai kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP), Wilayah 3 Cirebon. Sejak tahun 2012 di gedung ini terdapat puluhan kijang-kijang lucu kiriman dari Istana Bogor. Sejak tanggal 31 Desember tahun 2018, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah 3 Jawa Barat yang berkantor di Gedung Negara Karesidenan Cirebon dinonaktifkan kegiatannya, kedepannya akan dikembangkan dan dibangun area Kreatif Center Cirebon.